Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, juga yang diberikan oleh direktur dari penerbit ini sendiri, yang ya kayaknya dadakan sekali sih sebenarnya karena bukunya datang beberapa hari yang lalu, terus hari ini langsung bedah buku. Jadi untuk kalau misalnya nanti ada kekurangan, ya saya minta maaf terlebih dahulu. Kemudian mungkin langsung saja yang hari ini kita akan bedah adalah buku Mencari Sosok Jimin. Buku ini ditulis oleh Jaja Fatur Rahman dan teman-temannya yang saya tidak tahu apakah malam ini mereka ada semua atau tidak. Kemudian ukuran dari buku ini sendiri secara umum sama seperti buku yang lain, yaitu 14 kali 21 cm dan tebal bukunya 215 halaman dan diterbitkan oleh penerbit CV Gapura Pustaka. Adapun blur dari buku ini sendiri, sebenarnya kalau saya sendiri ini bukan termasuk blur, tapi dia masuk ke sinopsis karena dia menceritakan tentang potongan kisah dari salah satu isi bukunya. Jadi di sini saya akan membacakan apa isi dari blur tersebut. Aku menghapus air mataku. Tak terasa, sudah 3 tahun aku hidup dalam lumpur di pinggiran kota Solo bagian timur. Usiaku memang belum genap 20 tahun. Aku masih sangat muda untuk kembali ke jalan yang benar, dan malaikat yang menjemputku belum juga datang. Ada sebersih terasa cemas di sudut hati, tapi aku harus tetap optimis. Suatu saat aku akan datang, suatu saat akan datang juga malaikat itu. Beberapa minggu setelah tamu dari Jakarta itu datang, perutku sudah mulai buncit. Layaknya orang yang hamil tua, aku menunggu hari kelahiran jabang bayi yang kukandung dengan harap-harap cemas. Bu Sumi semakin menjauhiku. Aku dikatakan perempuan goblok. Biarlah, semua ini memang salahku. Hanya kepada Kang Jimin, aku bisa berbagi duka. Tenangkan sana hatimu. Hadapi saja hari-hari menjelang persalinan dengan gembira agar bayimu sehat, ujar Kang Jimin, menyejukkan hati. Tapi nanti siapa yang akan mengantarkanku ke rumah sakit atau bidan? Tenang saja, di kampung sebelah ada seorang bidan yang biasa membantu persalinan orang-orang dari kampung Silir. Bu Bidan menarik biaya persalinan semampu kita saja. Lagi-lagi jawaban Kang Jimin menyejukkan hatiku. Akhirnya hari yang menakutkan itu datang juga. Di sebuah kamar bersalin, aku berjuang seorang diri, menghadapi hidup atau mati. Hanya Kang Gimin yang menunggu di luar. Setumpuk masalah telah menyambangi hari-hari yang akan kulalui di rumah penampungan Bu Sumi. Apakah aku masih akan diperlakukan dengan baik seperti perempuan lain yang berada di bawah asuhannya? Bayi merah di pangkuan kucium penuh perasaan kasih. Sungguh malang nasib mundu. Aku sendiri tidak kenal siapa bapak yang mengukir jiwa ragamu. Maafkan aku sayang. Semoga kelak nasibmu tidak seburuk nasib ibumu ini. Gumamku. Tidak sampai 10 hari, aku menyusui bayiku karena sesuai perjanjian awal, bayi itu harus kuserahkan kepada ibunya Kang Jimin untuk dibesarkan dan diasuh di desanya, sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Ya, jadi itu salah satu potongan dari isi yang ada di buku ini. Kemudian untuk cerita lengkapnya mungkin bisa dibaca di dalam buku ini. Jadi harus punya buku ini terlebih dahulu sebelum bisa menjawab pertanyaan yang ada di bagian cerita di belakang buku.
Kemudian buku ini terdiri dari 2 jenis karya, yang mana karya pertamanya itu berisi kumpulan cerpen, dan yang selanjutnya ada isian kumpulan puisi. Buku ini terdiri dari 30 judul cerpen yang ditulis oleh beberapa penulis, kemudian juga terdiri dari 15 puisi. Di antara judul-judul cerpen yang ada di buku ini, yang pertama itu Mencari Sosok Jimin, kemudian yang kedua Sayur Asam, ketiga Suatu Malam di Warung Bakmi, keempat Kuliah di Swiss, kelima Dewi Senja, keenam Terbang ke IKN, kemudian Orang Usang dan Pedati 10 Juta. Selanjutnya Monster Wanita dalam Rumah Tanggaku, Jumi Claudia, Juragan Wedang, Lebaran di Kampung Halaman, Gajah yang Baik Hati, Teman Kuliah, Kunci Kontak, Tim Survei, Harendra dan Pak Gubernur, 2 calon kandidat, Iblis Wat Galeh, 4 orang berkepala 1, kemudian Jodohku Siapa, Kutanyakan pada Angin, Antara Aku, Kardin dan Wanita, Antara Aku, Partin dan Tentara, Ruang Rapat, Senyum untuk Bidadari, Sebuah Rumah di Jalan Teratai, Calon Mertua dan Anak Gadisnya, Giliranku untuk Menikah, Senja di Waduk Mulur, Kampungku, Jangan Tunggu Lagi. Itu 30 judul cerpen yang ada di dalam buku ini. Kemudian ada 15 judul puisi, diantaranya Syair Pengembara, Di Tempat Wedangan Ini, Kupang, Syair Petani, Tanah yang Gelisah, Poe, Hari-hari Berlalu, Awal Jumpa Denganmu, Tamu Istimewa, Pantaiku, Semua Orang Tahu, Dalam Hitungan Bulan, Pancasila Milik Kita, Musim Hujan Tiba, dan Senyum di Masa Pandemi. Sepertinya yang isi dari beberapa tulisan ini menggambarkan dari mungkin keadaan di sekitar penulis, atau bisa saja dari penulisnya itu sendiri. Jadi kayak semacam ada yang berisi curhatan mungkin ya. Kemudian setelah saya baca buku ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, tidak semua karya manusia itu akan tercipta dengan sempurna. Karena sebagaimana kita sendiri tahu bahwa kesempurnaan itu bukan milik manusia, melainkan milik Allah sebagai pencipta dari manusia itu sendiri. Namun kita sebagai manusia bisa berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk karya yang kita buat. Nah, di dalam buku ini sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Sudah bisa dipastikan ya, karena memang buku ini termasuk ciptaan manusia. Yang kedua, dalam setiap kesempatan yang diberikan, ada baiknya jika kita tidak terlalu terfokus pada kekurangan yang ada, tetapi kita lebih berfokus kepada bagaimana kita bisa untuk mengurangi atau untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada tersebut. Bagaimana kita bisa untuk mengambil manfaat dari setiap hal yang kita peroleh. Jangan terlalu terpaku kepada kekurangan, karena kalau kita selalu terpaku sama kekurangan, mungkin kita tidak akan pernah bisa untuk maju. Kemudian ada kelebihan yang saya temukan banyak di dalam buku ini. Salah satunya adalah di buku ini ada banyak nilai-nilai atau makna-makna yang bisa diambil dari cerita yang dibuat oleh penulis dan bisa untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bahwa penulis di buku ini, menurut pandangan saya pribadi, bahwa penulis ingin menyampaikan pesan bahwa saat kamu tersesat, jangan pernah lupa untuk selalu mencari jalan pulang atau jalan kembali. Jangan pernah berhenti untuk mencari jalan
kemana seharusnya kamu pergi. Karena seburuk apapun masa lalu yang kita miliki, kita masih punya hak. Kita masih tetap berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kita juga berhak untuk memimpikan sesuatu yang baik-baik terjadi di kehidupan kita di masa depan. Jadi jangan selalu terpaku kepada apa yang telah terjadi di masa kemarin. Karena masih ada masa depan yang lebih baik yang sedang menunggu kita. Kemudian yang kedua, penulis juga mungkin berpesan kepada kita tentang kesederhanaan, bahwa kesederhanaan itu tidak salah jika kita melaksanakannya. Tidak ada salahnya jika kita memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Karena sejatinya hidup ini bukan tempat untuk pamer harta ataupun apa saja yang bisa kita pamerkan, tetapi hidup ini lebih kepada tempat kita sebagai persinggahan untuk mengumpulkan bekal yang lebih banyak lagi di kehidupan kita yang kekal di akhirat. Jadi selagi kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini, selagi kita masih diberi kesempatan untuk menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, ya maka kita sudah selayaknya untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kita juga sudah seharusnya untuk selalu berusaha dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, pesan yang saya temukan dalam buku ini yaitu bahwa tidak semua hal yang terlihat indah itu baik. Tidak semua hal yang kita lihat bagus itu bagus untuk diri kita sendiri. Mungkin kita mengatakan bahwa hal ini bagus untuk kita, tetapi menurut Allah itu tidak bagus. Jadi tidak semua hal bisa dilihat dari luarnya, tetapi kita harus tahu apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa menyimpulkan. Selanjutnya, pesan keempat yaitu kita tidak perlu untuk meratapi nasib sial yang sedang menimpa. Ya, kita tidak usah terlalu fokus kepada apa yang mungkin kesialan-kesialan yang menimpa kita hari ini. Itu bukan berarti akan selamanya seperti itu. Kalau kita terus terpaku pada hal itu, bisa saja kita tidak menikmati hidup lah, atau bisa stres dibuatnya. Jadi lebih bagus jika kita mengikuti hidup ini sesuai alur yang telah Allah berikan, telah Allah tentukan sebelumnya. Nah, pesan yang kelima yaitu pesan untuk kita agar tidak melihat sesuatu itu hanya dari sampulnya saja. Masih sama dengan yang sebelumnya, bahwa sesuatu yang terkadang kita lihat itu bagus, tidak selamanya itu bagus. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik sampul, yang terlihat di luar terkadang tidak seperti apa yang kita temukan saat kita berada di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, jadi kita harus tetap untuk berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan untuk terus bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Kenapa bekerja keras? Karena untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai titik tertentu dalam hidup ini, kita butuh yang namanya usaha, kerja keras. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mungkin untuk mencapai hal tersebut. Tidak ada orang yang ketika bermalas-malasan dia akan mencapai apa yang ia inginkan. Tidak kecuali jika dia memang keturunan inilah sultan mungkin. Kemudian kenapa kita harus kerja cerdas? Karena kita harus mengefisienkan waktu yang kita punya agar hasil yang didapatkan itu tidak terlalu banyak membuang waktu, tetapi hasilnya juga maksimal. Jadi bagaimana ya, lebih
efisien lah. Nah, dari nilai-nilai tersebut sebenarnya masih ada banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dari buku Mencari Sosok Jimin ini, tetapi untuk saat ini yang saya paparkan hanya 6 saja. Selebihnya teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut sendiri di dalam buku ini. Nah, karena kan setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Pasti juga cara pemahamannya, cara dia memahami apa yang dia baca itu antara satu orang dengan orang yang lainnya pasti berbeda-beda juga. Jadi akan lebih baik jika kita membacanya sendiri dan memahami makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu sendiri. Dan itu pasti akan lebih berkesan jika kita yang merasakan sendiri apa yang ingin kita ambil dari tulisan tersebut. Nah, kemudian di sini saya ingin menyampaikan kepada ya mungkin kepada kita semua, kepada penulis juga, dan terlebih lagi kepada saya sendiri bahwa ketika kita ingin berkarya, maka kita harusnya lebih fokus kepada apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai di depan. Tidak usah terlalu terfokus kepada bagaimana agar apa yang kita agar apa yang ingin kita buat atau agar karya yang kita buat itu menjadi sempurna, karena lagi-lagi tidak ada kesempurnaan dalam setiap karya yang dibuat oleh manusia, melainkan diupayakan agar itu menjadi baik, lebih baik lagi dari karya yang sebelumnya kita buat. Nah, mungkin itu saja dari saya. Dan tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa dari mahasiswa pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Kemudian saya jurusan pendidikan agama Islam. Jadi jika tadi pemaparan saya lebih banyak mengarah kepada agama, ya itu karena latar belakang saya, pendidikan saya memang lebih kepada pendidikan agama, jadi ya itu yang saya bisa sampaikan, dan salam kenal untuk semuanya. Saya kembalikan kepada moderator.